Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seseorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya, lalu berkata, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat
tahu memberikan yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu biasa ke-17, hampir semua bacaan berbicara tentang doa. Dari bacaan pertama tampilkan soal sikap, sikap doa yang tekun. Dan Abraham ditampilkan dalam berdoa kepada Allah dengan tekun memohon demi keselamatan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Doa Abraham bukan terpusat pada dirinya, namun untuk orang lain, keselamatan penduduk Sodom dan Gomora. Bagaimana dalam memohon kalau di situ ada orang benar, jumlahnya 50, apakah kota Sodom tetap akan dibumi hanguskan oleh Allah? Ini apakah demi 50 orang benar ini Tuhan tetap akan membinasakan, dan Tuhan tidak. Kalau di situ ada 50 orang benar, akhirnya kan sampai 45, 40, berapa ini? 30, 20, dan terakhir 10, mentok pada angka 10. Kalau di Sodom dan Gomora ada 10 orang, apakah Tuhan akan membinasakan? Dan jawaban Tuhan tidak akan membinasakan demi 10 orang benar. Memang di Sodom tidak ada 10 orang benar, hanya berapa Ini kita diberi contoh sikap doa yang tekun dalam memohon kepada Allah. Dalam Mazmur bacaan tadi tampilkan pemazmur bersyukur memuji Allah, mengagungkan Allah karena kebaikannya, karena kasih-Nya, karena karya-karya agungnya yang dialami oleh pemazmur. Maka pemazmur memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dan dalam bacaan Injil, kita para murid diajar oleh Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Doa yang singkat dan padat. Dan kita diperkenankan memanggil Allah dengan Bapa. Bapa, ini kan sebutan khas oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Ini sapaan Bapa atau Aba, ini sapaan intim seorang anak kepada ayahnya. Dan ini digunakan Tuhan Yesus untuk menunjukkan cara mesra Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Dan sekarang hal ini diajarkan pula kepada kita para murid-Nya dalam berdoa. Kalau memanggil Allah menyebut Allah dengan Bapa. Ada 5 intensi dalam
doa Bapa kami versi Lukas. 2 bersifat doa harapan ya, pengharapan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini berkaitan untuk kepentingan Allah. Dan 3 bersifat doa permohonan ya, untuk kepentingan kita yang memohon. Berkaitan dengan makanan, pengampunan, dan perlindungan. Saudara-saudari yang terkasih, 2 doa bersifat ya, pengharapan ya, dikuduskanlah namamu. Tentu ini bukan pujian, namun pengharapan ya, bersifat pengharapan. Kita berharap agar janji Allah ya, digenapi. Kita memohon supaya janji Allah digenapi, bahwa Allah telah memulai karyanya ya, dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diajak ya, memohon kepada Bapa agar Bapa menyelesaikan karyanya yang telah dimulai dalam diri putranya. Datanglah kerajaanmu. Ini doa pengharapan agar Allah ya, menegakkan pemerintahannya di dunia ini ya, kerajaannya datang di dunia ini, ya, kerajaannya yang telah ya, dimulai dalam putranya. Kita diajak memohon supaya dunia ini ya, terjadi seperti maksud dan rencana Allah. Pemerintahan Allah hadir di dunia ini, sehingga apa yang terjadi di dunia ini seperti yang dikehendaki Allah ya, maksud Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian 3 permohonan untuk kepentingan diri kita ya, soal makanan. Ini mohon bekal bagi kita ya, dalam hidup ini, dalam perjalanan ini, bekal yang cukup bagi hidup kita. Kemudian mohon pengampunan. Kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita, seraya kita meneruskan pengampunan Allah ya, kepada sesama kita yang salah. Kemudian mohon perlindungan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebagaimana dalam perjanjian lama, ini Allah mencobai umat Israel, menguji mereka apakah mereka setia atau tidak. Maka kita pun juga berdasarkan gagasan tersebut ya, mohon supaya Allah ya, tidak membawa kita ke dalam pencobaan yang bisa berakibat kita jatuh ya, sampai murtad. Maka kita mohon supaya kita tidak dibawa atau diuji oleh Allah ya. Saudara-saudari yang terkasih ya, setelah disampaikan mengenai intensi yang harus kita doakan ya, dalam doa kita, Tuhan Yesus kemudian mengajar kita mengenai sikap ya, sikap doa. Dalam 3 bagian selanjutnya ya, Tuhan Yesus ya, mengajar kita tentang sikap doa. Mengenai seorang sahabat yang minta bantuan ya, kepada temannya ya, karena kedatangan tamu. Di sini mau mengatakan bahwa Tuhan Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita
karena kasih-Nya kepada kita. Dalam 3 ajakan ya untuk mencari, meminta dan mengetuk pintu. Di sini mau ditekankan soal keteguhan ya, dalam meminta akan membuahkan hasil. Dan dalam bagian terakhir ini mengenai ya, keluarga ya, mengenai seorang ayah ya, seorang ayah manusiawi. Kalau anaknya minta ikan, masa diberi apa nih? Ular. Ya, ini kan hampir sama ya antara ikan dan ular ya, licin gitu. Ya, licin, masa anaknya ditipu. Ya. Kalau diberi ular ya pasti dia apa nih? Dipatuk ya dan mati ya. Juga minta telur, masa diberi kalajengking ya, hampir sama ya, kalajengking sama telur ini melungker itu ya, melingkar itu ya, kalajengking. Kalau bapak duniawi memberi anaknya yang baik, tentu apalagi Bapa surgawi ya, akan memberikan Roh Kudus ya, kepada kita ya para murid-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diajar ya, berdoa. Dalam doa kita hendaknya seperti ya, percakapan Tuhan Yesus sendiri ya, dengan Bapaknya. Hendaknya dalam keakraban ya, seperti seorang anak ya, kepada Bapaknya. Ini yang dalam doa kita ya hendaknya terjadi demikian ya. Doa kita kepada Bapa ya, akrab. Ya. Relasi kita ya, mesra. Dan kita panjatkan ya, permohonan-permohonan ya, menyatakan pengharapan kita yang terdalam ya, dan mengungkapkan kebutuhan kita yang mendasar, ya, pengharapan terdalam kita ya, supaya ya pemerintahan Allah ya, kerajaan Allah terjadi ya di dunia ini ya. Pemerintahannya ditegakkan di dunia ini dan demi kekudusan Allah. Dan kita mohon bagi kebutuhan diri kita sendiri ya, soal bekal dalam hidup kita, dalam perjalanan ini, baik bekal jasmani maupun rohani, agar tercukupi dalam perjalanan kita. Kita juga mohon pengampunan ya atas dosa-dosa kita, seraya kita meneruskan ya belas kasih Allah ya, pengampunan Allah ya kepada sesama kita. Ya, kita mohon perlindungan supaya Allah ya tidak membawa kita ke pencobaan ya, supaya kita tidak jatuh apalagi ya murtad. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajar juga mengenai sikap doa ya, dalam berdoa hendaknya penuh kepercayaan dan iman ya. Penuh kepercayaan, tekun dalam berdoa. Dan yang menjadi intensi permohonan kita ya, hendaknya serasi ya, dengan doa Bapa kami ya, dan kita panjatkan dengan percaya dan tekun. Maka melalui sabda Tuhan ini kita diajak untuk melihat bagaimana ya doa-doa kita ya, intensi-intensi yang kita panjatkan kepada Allah. Apakah hanya untuk diri kita sendiri ya,
dalam doa kita, permohonan kita, apakah kita juga sudah memohon untuk kepentingan Allah ya, supaya pemerintahannya, kerajaannya benar-benar terjadi ya di dunia ini. Apakah hanya untuk diri kita sendiri ya? Maka melalui sabda Tuhan ini kita juga diajak ya untuk melihat doa kita selama ini apakah sudah selaras, serasi dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus ya, kepada kita para murid-Nya.